Samil Islamic Encyclopedia kembali EMRBL Maruf DHANLMNKER. Jangan perintah yang baik, cegah kejahatan. Maruf diperintahkan oleh syariah, munkar berarti apa yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, apa yang cocok untuk Quran dan Sunnah, apa yang ditolak, dilarang dan berdosa juga disebut munkar, yang Allah tidak setujui. Rap Al-Isfahan, Al-Mufradat, Hal 505, M. Hamdiazr, Hak Dini Quran Language, IV 2357, 2358, V 3118. Dengan kata lain, memerintahkan panggilan iman dan kepatuhan, diberkati adalah bersumpah dan berdiri melawan pemberontakan melawan Allah. Kadib Idafi, Anfarut Tanzil 2232. Dalam Al-Quran, ada seorang umat yang memanggil Anda, memerintahkan kebaikan, dan mencoba untuk mencegah kerusakan. Di sini mereka adalah orang-orang yang dibebaskan. Al-Imran 3104. Dengan ayat ini, diasumsikan bahwa semua umat muslim yang memerintahkan kebaikan dan melarangnya dari munkar akan bertanggung jawab untuk semua muslim. Tetapi jika tidak ada yang melakukan tugas ini, semua muslim akan bertanggung jawab dan mengatakan Anda akan menjadi orang berdosa. Yazir, Ibid, II, 1155. Dalam ayat lain, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kamu adalah umat yang baik hati. Kamu memerintah ma'rufu, kamu mencoba untuk mencegah kejahatan karena kamu percaya pada Tuhan. Al-Imran 3110. Orang-orang percaya adalah masyarakat yang paling menguntungkan di dunia, dan mereka telah tumbuh dengan moralitas terbaik yang memerintahkan kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Untuk melindungi masyarakat ini, diperintahkan untuk memanggil asas-asas terpenting agama, kebaikan, kebenaran, keindahan, dengan ayat-ayat ini. Hazrat Nabi S.O. berkata, siapapun yang melihat kejahatan darimu, gantikan dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia jahat dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, dia akan mendengarnya dengan hatinya. Ini adalah tingkat kepercayaan terlemah. Muslim, Iman 78, Tirmizi Fitan 1 Inisai Iman 17 IBN Meis Fitan 20. Ini adalah beban Hazrat Nabi S.O. mengungkapkan perintah berikut, semoga Allah memuji saya dengan hidup, bahwa Anda akan memerintahkan kebaikan, menahan kejahatan, atau Allah akan mengirim Anda hukuman atas nama Anda sendiri. Kemudian Anda berdoa, tetapi doa Anda tidak diterima. Mulahim 16, Tirmizi, Fitan 9, IBN Hanbal, V 388. Ayat berikut juga membutuhkan pemikiran dalam kata-kata, mereka, bangsa Israel, tidak saling melarang. Kami bersumpah bahwa apa yang mereka lakukan sangat buruk. Al-Maidah 578-79. Dalam ayat-ayat lain, selain orang musyrik, orang-orang munafik yang memerintahkan municium terhadap orang-orang beriman, melarang anugerah, dengan demikian menentang perintah dan larangan Allah dan melakukan kebalikan dari yang diperintahkan juga disebutkan. Lihat ETFB 81/67. HZ dalam berbagai perintah Nabi, ada persatuan dan solidaritas sosial yang hidup dan berkelanjutan di antara umat Islam, di mana setiap muslim adalah seorang gembala yang bertanggung jawab atas apa yang mereka miliki, dan bahwa sikap jihad yang paling lemah diambil terhadap kepala negara yang kejam. Dikatakan memiliki suara. Dalam suatu masyarakat, pekerjaan yang memerintahkan mafor dan menjadi jahat, jika mereka tidak menderita kejahatan, menjadi aturan, cara hidup. Iblis membingungkan barat dengan kebenaran dan merusak kebenaran, mereka membuat orang melupakan Allah. Dalam masyarakat seperti itu, sikap muslim dikirim ke Hazrat adalah mungkin untuk menemukannya dalam perintah Nabi berikut, kecuali kamu memiliki 2 pemabuk, kamu akan melanjutkan dengan hak yang berasal dari Tuhan, ketidaktahuan tentang penyakit dan kesenangan yang berlebihan di dunia.
kamu memerintahkan kebaikan, mencegah kebaikan, dan jangan mencegah kejahatan selama kamu mencintai dunia saat kamu berjihad di jalan Allah. Mereka yang mencoba menyebarkan perintah kitab dan sunnah pada hari itu adalah seperti orang pertama yang masuk Islam dari Ansar dan Muhajir. Bezar, Majma'uz Zafaid, fi. 271, Fiqh ada di tangan penjahatmu, dan pemerintahan ada di tanganmu. Saat itulah Anda diserang oleh fitnah dan Anda saling berselisih. Ibid, fi. 286, itu seperti memegangnya. Kanzul Umal, II, 68-78. Disebutkan di hampir setiap waktu dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak diperintahkan, bagaimana masyarakat yang tidak ditahan dihancurkan dan bagaimana hukuman Allah di sekeliling mereka. Araf 7163 DLL. Para sarjana Islam takut untuk tidak mencegah kejahatan dengan takut akan sesuatu, hampir menerima kejahatan itu dan bergabung dengannya. Ketakutan utama adalah takut kepada Allah, bahwa tugas memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan tidak membawa obat lebih dekat dan tidak memotong rezeki. Namun, mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menolak masalah selain dari tahanan. Kanzul Umal, II, 141 DLL. Individu-individu dari komunitas Islam, yang merupakan komunitas yang paling menguntungkan bagi orang-orang, terdiri dari orang-orang yang berurusan dengan masalah masing-masing. Namun, dalam semua agama lain, yang baik dan yang jahat adalah masalah setiap individu. Misalnya, dalam Taurat, Tuhan bertanya kepada Kabul, "Di mana saudaramu?" Dia berkata, "Aku tidak tahu." Apakah aku penjaga adikku? Ada pernyataan seperti Taurat, Kejadian 4/9. Mereka yang terutama ulama dari komunitas Islam melakukan tugas memerintahkan ma'ruf dan mencegah mereka dari penculikan. Jika tidak, pekerjaan ini tidak diserahkan kepada orang bebal. Karena bodohnya membalikan segalanya, mereka menyebabkan kebingungan konsep dan nilai. Prinsip utama dalam pemenuhan tugas adalah kesadaran bahwa setiap muslim tahu bahwa dia akan bertanggung jawab di akhirat. Masyarakat umumnya dibagi menjadi dua, masyarakat terkenal, masyarakat eksklusif. Diasumsikan bahwa umat Islam harus menghindari kepatuhan terhadap matanisme, munik dan tajuk, sementara masyarakat lapis baja telah atau sedang dibentuk. Ahmad B. Hanbal, Musnad, II, 144. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa umat Islam harus mengubah setiap masyarakat municifer menjadi masyarakat di mana ketentuan Islam hidup. Masyarakat demokratis sekuler kontemporer melihat agama hanya sebagai masalah antara Tuhan dan pelayan, dan mereka berpura-pura bahwa prinsip Islam yang cerdik hanyalah masalah moral. Namun, prinsip-prinsip demokrasi keduanya bertentangan dengan situasi umat Islam yang ditugaskan untuk menjalani semua aspek kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan untuk mengubah masyarakat yang taat menjadi masyarakat Islam. Karena alasan ini, tidak mungkin bagi umat Islam untuk selalu memerintahkan dan menahan diri dari kerusakan, perintah dan larangan dari masyarakat yang tersiksa dihadapi. Pada titik ini, perintah berikut ini berlaku untuk umat Islam, orang-orang yang beriman. Lihatlah dirimu, jika Anda berada di jalan yang benar, mereka yang binasa tidak dapat membahayakan Anda. Al-Maidah 5:105. Kontradiksi Muslim dengan masyarakat kontemporer mengharuskannya untuk mewujudkan negara Islam hanya karena fakta bahwa ia akan mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Di satu sisi, ketika berjuang di jalan ini, di sisi lain, perjuangan melawan para munkar tidak terganggu, dan tidak mungkin menahan diri untuk tidak memesan kesuksesan. Poin ini penting untuk ma'ruf bukanlah moralisme murni atau hak asasi manusia digantikan oleh prinsip-prinsip utama Islam. Ma'ruf hanyalah Islam itu sendiri. Munkar bukan hanya hal-hal buruk dalam hal moralitas atau moralitas, tetapi segala sesuatu yang dilarang oleh Islam.
Ini adalah ukuran yang tidak berubah untuk Muslim yang tinggal di berbagai belahan dunia, di bawah rezim dan kondisi yang berbeda. Satu-satunya metode ini adalah sunnah Rasulullah. Adopsi apapun yang diberikan Nabi kepadamu, Komahar 59/7. Tugas ma'rufun munkar yang sebenarnya dilakukan mulai dari orang itu sendiri. Lihat Al-Baqarah 2/44. Beberapa orang mengatakan kepatuhan kepada Rasul dalam setiap periode, mereka tidak menaati diri mereka sendiri, mereka memesan sedekah, mereka tidak memberi diri mereka sendiri. Di sini mereka diperingatkan dalam ayat berikut, sekalipun kamu membaca buku dan melupakan dirimu sendiri, apakah kamu memesan yang lain untuk kebaikan? Tidakkah kamu berpikir? Al-Baqarah 2/44. Dilaporkan bahwa mereka yang memerintahkan kebaikan dan tidak melakukannya sendiri, bahwa bibir mereka akan dipotong dari api dengan gunting pada hari perhitungan. Ibn Katsir 1:8. Yang kedua adalah memanggil jalan Tuhan dengan kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, untuk berdebat dengan orang-orang dengan cara terbaik, untuk berbicara bahkan kepada yang terangsang. An-Nahl 16/125, Taha 20/43. Lagi pula, ini bukan hanya insiden fatwa, bahwa ini adalah masalah memerintahkan Nabi, melarang munih. Ini berarti bahwa keluarga, hukum, politik dan ekonomi selalu dianjurkan dan hidup sesuai dengan persyaratan syariah. Ini membutuhkan kerja undangan sistematis. Ini adalah penyebaran pertama Islam. Dalam sistem di mana Islam tidak dominan, satu-satunya metode undangan yang sah terhadap ahli kitab atau terhadap kaum musyrik dan kelompok non-Islam lainnya adalah sunnah Rasulullah. Kita hanya bisa menjelaskan ini dengan sunnah Rasulullah, atau tidak dengan bertindak seperti seorang moralis sederhana, seorang pengkhotbah, atau bahkan seorang mutakib. Apa yang jahat adalah siapa saja yang ingin tetap sebagai orang mati, yaitu dengan tangan, lidah, dan hatinya, yang tidak merusak kesempurnaan dalam masyarakat. Dulu, karena alasan ini, hanya Islam yang sah sebagai agama di mata Allah. Di sisi lain, dalam masyarakat Islam, tidak ada peringatan yang dibuat mengenai urutan keberhasilan, dan larangan kerusakan. Misalnya, Hanafi tidak dapat memberi peringatan bahwa ini dilarang. Seorang Syafi'i yang lupa daging binatang yang disembelih tanpa lupa, karena ini halal menurut Syafi'i. Itulah yang dimaksud dengan fakta bahwa tidak semua orang dapat melakukan perintah bil ma'ruf nahi anil munkar. Namun, semua orang tahu tentang dosa besar dan kecil dan larangan ketat agama. Imam Ghazali, Hayya Ulumuddin, amri bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Tetapi Syafi'i dapat memperingatkan para Hanafi yang ingin memakan daging hewan yang disembelih. Praktek lisan dan kemudian yang sebenarnya sangat penting dalam semua maut dan mujahid, apakah mereka memiliki hak Tuhan atau pelayan? Mu'tazilah, di sisi lain, menerima peringatan verbal atau verbal dalam hal-hal yang tidak terkait dengan hak pelayan. Dia berargumen bahwa hanya imam yang dapat melakukan ini dan individu-individu itu tidak dapat ikut campur. NSB. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Malik, ada ketentuan yang mengatakan, kita tidak bisa memerintahkan utusan Allah, wahai utusan Allah, kecuali kita benar-benar memperlakukan yang baik. Tidak bisakah kita mencegahnya dari kejahatan sepenuhnya? Rasulullah berkata, bahkan jika kamu tidak melakukan semua kebaikan, kamu memerintahkan kebaikan. Bahkan jika kamu tidak menghindari semua kejahatan, hindari kejahatan, tak berani. Hazrat nasihat Luqman kepada putranya selalu menyatakan keadaan si pemberi peringatan di dan di tempat itu. Murid, lakukan doa seperti yang diminta, pesanlah yang baik dan cegah kejahatan. Said Kizilirmat.